Hola, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat yang baru pertama kali mampir, salam kenal, aku Bimita. Kali ini aku akan bahas series Bisnis Proposal. Tayang 28 Februari sampai 5 April 2022. Berjumlah 12 episode. Merupakan hasil adaptasi dari webtoon berjudul The Office Blind, terbit pada 2017. Drama ini mengisahkan seorang karyawan sebagai peneliti dalam mengembangkan menu makanan, Shin Hari, yang menggantikan temannya, Jin Yong So, untuk pergi kencan buta bersama Kang Tae-moo, yang tak lain adalah CEO perusahaan di tempat ia bekerja. Drama dibuka dengan munculnya pria yang diperlihatkan sangat tampan, sehingga banyak orang terpukau. Dia adalah Kang Tae-moo, namun dengan karakter sedikit dingin. Disusul munculnya tokoh perempuan bernama Shin Hari. Dia seorang peneliti makanan. Diperlihatkan baru tiba di negaranya, Presdir Kang sudah mengadakan pertemuan. Ini berarti dia seorang yang workaholic. Namun, pidato pertama justru diwakilkan pada sekretarisnya. Presdir Kang justru pergi menemui Tuan Park yang dicurigai melakukan kecurangan di perusahaan. Waktu berlalu, Presdir Kang bertemu dengan kakeknya. Diceritakan, Presdir Kang bukanlah orang yang biasa patuh pada ucapan orang lain. Dia bekerja dengan caranya dan selalu berhasil, dan merupakan orang yang sangat sibuk. Untuk itu, kakeknya punya proyek besar, yaitu pernikahan. Sang kakek sudah mengatur kencan buta dan memilih wanita high class untuknya. Presdir Kang menolak. Di lain tempat diperlihatkan, Shin Hari bertemu Min Woo, pria yang dia sukai, yang memberikan tiket konser di hari ulang tahunnya. Diperlihatkan, Hari dan keluarganya mempunyai usaha kedai makanan. Kehidupan mereka tidak sangatlah mulus. Kakek tetap memaksakan kencan buta pada Presdir Kang, bahkan menggunakan alasan kesehatannya. Esok hari terungkap, Tuan Park dipecat oleh Presdir Kang. Awalnya kakek tidak setuju karena dia berjanji akan menjaga keluarga Tuan Park sebagai cucu dari teman baik kakek yang berkontribusi pada perusahaan. Kakek menyetujui keputusan ini dengan syarat Presdir Kang harus mengikuti kencan buta. Dengan terpaksa, Presdir Kang setuju. Suatu hari, Shin Hari bertemu Jin Yong So, temannya. Di saat yang sama, ayah Yong So menghubungi untuk meminta Yong So mendatangi kencan buta. Yong So yang percaya bahwa belahan jiwa akan ditakdirkan bertemu, lantas tidak mau ikut kencan buta. Dia minta tolong pada Shin Hari untuk menggantikannya, seperti yang dulu pernah dia lakukan. Kencan buta Presdir Kang telah ditentukan malam ini. Shin Hari akhirnya mau membantu Yong So karena dibayar, yang kebetulan dia juga sedang butuh uang. Dia mulai bersiap untuk datang ke kencan buta. Berdandan ala perempuan yang mengintimidasi. Berencana bertindak menjadi perempuan kasar, namun Shin Hari terpesona dengan ketampanan pria ini, yang ternyata Shin Hari baru menyadari bahwa ia adalah presdir di perusahaannya, Kang Tae-moo. Kaget dan gugup, namun Shin Hari harus menyelesaikan aktingnya dan tetap berencana menghancurkan kencan buta. Tindakan aneh Shin Hari membuat Kang Tae-moo kaget. Oh, sorry. Oh, babe. Namun dia justru mengikuti skenario Shin Hari. Ini membuat Shin Hari semakin gugup. Berniat melarikan diri, Shin Hari malah bertemu perempuan yang mencurigainya berselingkuh dengan laki-lakinya. Shin Hari yang polos membela diri, itu bukan dirinya. Sesaat kemudian, Hari menggunakan cerita tadi sebagai kesempatan menjadi wanita yang terlihat nakal di depan Kang Tae-moo. Ia pun pergi meninggalkan Kang Tae-moo. Kang Tae-moo mengambil keputusan bahwa Jin Yong So adalah wanita yang liar. Namun berpikir tidak mau membuang-buang waktu untuk kencan buta lagi, ia memutuskan menikah dengan Jin Yong So. Sekretaris dan kakeknya terkaget. Shin Hari yang melakukan tindakan-tindakan yang dibenci laki-laki mengira telah berhasil dalam aktingnya di kencan buta. Jin Yong So pun terlihat senang, mereka merayakan. Tiba kabar Presdir Kang ingin menikahi Jin Yong So yang digantikan Shin Hari pun mereka dengar. Mereka tidak menyangka. Masih tidak percaya, sekretaris memastikan kembali keputusan Presdir Kang. Presdir Kang berpendapat bahwa Jin Yong So merupakan aset yang dapat membantu bisnis sesuai kata kakeknya. Ia berpegang pada prinsip keuntungan daripada emosi. Sedang di pihak Shin Hari berpendapat, jika Kang Tae-moo tetap mengejar Jin Yong So setelah dia berakting aneh kemarin, sudah jelas keluarga Kang ingin mengejar keuntungan, meski keluarga Kang jauh lebih kaya daripada keluarga Jin. Tak disangka, merasa tak beruntung, Shin Hari justru berpapasan dengan Kang Tae-moo yang sebenarnya ingin dia hindari. Kang Tae-moo mengingat-ingat nama Shin Hari dan membuka daftar karyawan.
Shinari? Ternyata Kang Temu melihat Shin Hari sebagai karyawan yang kompeten dengan penelitiannya dulu. Diceritakan kakek sangat perhatian pada Kang Temu yang sudah kehilangan orang tua sejak kecil. Kakek juga perhatian pada sekretaris Cha. Suatu hari Jin Yongso tak sengaja bertemu sekretaris Cha. Dan Yongso pun terpikat dengan ketampanan sekretaris Cha dan berbunga-bunga. Yongso menemukan cinta yang ditakdirkan untuknya. Kang Temu ingin menemui Jin Yongso. Sekali lagi dipaksa keadaan, Shin Hari kembali menjadi Jin Yongso. Keanehan terlihat saat Kang Temu menghubungi Jin Yongso. Namun Shin Hari yang dipikir adalah Jin Yongso sedang asik dengan ponselnya. Tidak terima Jin Yongso palsu menghentikan kencan buta, Kang Temu mengejar supaya mereka bisa menikah dan menawarkan 10 kali kencan untuk melihat bahwa Kang Temu adalah pria baik untuk dipilih. Namun Jin Yongso palsu tetap ingin menghentikan kencan buta dan berharap supaya mereka tidak bertemu lagi. Hampir berpapasan dengan Min Woo, Shin Hari malah masuk ke mobil Kang Temu dan mengatakan bahwa ia tidak menyukai semua tentangnya dan tidak mau menikah. Namun dengan tegas Kang Temu tetap menginginkan pernikahan. Esok harinya ternyata baru diketahui kalau Min Woo dekat dengan teman kantor Shin Hari. Shin Hari pun merasa tidak percaya. Pertemuan tak terduga terjadi lagi. Berniat ingin menghindari, slipper Shin Hari malah mengenai Kang Temu. Tak terima hidungnya berdarah karena slipper, Kang Temu mengejar Shin Hari. Ketegangan terjadi sesaat sebelum akhirnya mereka bertemu. Mengenali nama kartu Shin Hari, Kang Temu membicarakan proyek pekerjaan yang Shin Hari lakukan. Shin Hari terlihat bersemangat membicarakan pekerjaan. Kang Temu menyukai spirit itu. Diketahui akhirnya hubungan Min Woo dan teman kantor Hari tidak berlanjut menjadi pasangan. Jin Yongso menemui Kang Temu. Di sini terbongkar bahwa ada Jin Yongso asli dan palsu. Tidak terima, Kang Temu ingin dipertemukan lagi dengan Jin Yongso palsu. Kang Temu berada di rumah sekretaris Cha melakukan pekerjaan rumah. Ternyata itu cara dia menghilangkan stres. Merasa Jin Yongso palsu harus minta maaf padanya, Kang Temu memaksa untuk bertemu lagi. Tak bisa dihindari, Shin Hari yang sudah berdandan karena usaha dari Jin Yongso asli terpaksa berpapasan dengan Kang Temu. Kang Temu yang masih terlihat marah karena tindakan dan ucapan Shin Hari hanya bisa minta maaf, tak bisa ganti rugi yang lain apalagi mengganti sejumlah uang. Meminta pertanggungjawaban, mulai sekarang Shin Hari yang mengaku namanya menjadi Shin Geum-hee harus selalu mengangkat telepon dari Kang Temu. Jika tidak, Kang Temu akan mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Keputusan Kang Temu untuk tidak jadi menikah membuat kakeknya menyusun kencan buta lagi. Dari semua kencan buta, Kang Temu merasa bosan dan lelah. Meski begitu, kakeknya tidak akan menyerah untuk mengatur kencan buta dan menyerahkan buku daftar kencan buta. Merasa bosan, lelah, dan melihat buku daftar kencan itu, memantapkan Kang Temu untuk bilang ada perempuan yang akan dia nikahi. Mendengar pengakuan itu, maka kencan buta tidak akan dilakukan lagi. Terlanjur membuat pengakuan, membuat Kang Temu harus menyusun rencana. Rencana muncul dengan meminta Shin Hari berpura-pura menjalin hubungan dengannya. Shin Hari akan dibayar mahal, dan sesuai janjinya, ia berjanji akan membantu sekuat tenaga jika Kang Temu membutuhkan. Kang Temu menawarkan hubungan kontrak, Shin Hari menolak. Dia merasa tidak bisa berakting di depan presdir dan ketua perusahaan. Jika ketahuan akan bahaya baginya. 뭐 하는 겁니까? Takut ketahuan adiknya membuat Shin Hari dan Kang Temu terjatuh. Benturan tidak disengaja membuat Kang Temu pingsan. Tanda tangan kontrak dilaksanakan esok harinya. Dengan terpaksa, Shin Hari menyetujui hubungan kontrak ini karena merasa bersalah pada Kang Temu dan telah membuatnya pingsan. Mereka mulai menyusun cerita pertemuan dan latar belakang. Di sini, Shin Hari jadi mengetahui profil Kang Temu, termasuk orang tuanya yang meninggal saat Kang Temu masih kecil. Dan beredar rumor ada kejanggalan dalam kejadian itu. Pertemuan dilakukan untuk melihat progres penghafalan skenario tentang mereka. Di sini terlihat Kang Temu tidak nyaman dan tidak suka hari hujan. Diceritakan, tim kerja Shin Hari mencari chef pengganti. Hari merekomendasikan Lee Min Woo. Terlihat Hari berdedikasi pada pekerjaannya. Ia menyelesaikan pembuatan profil Lee Min Woo dalam semalam. Luwesnya Shin Hari menjelaskan profil Lee Min Woo membuat dia diajukan untuk presentasi dalam rapat. Supaya tidak ketahuan, Hari memakai masker dan kacamata. Rencana memberi kabar baik pada Lee Min Woo, Hari malah melihat Lee Min Woo bersama pacarnya. Shin Hari bersedih membayangkan pengorbanan dia dulu bersama Min Woo. Tak
Tak sengaja teleponnya terhubung dengan Kang Tae-mu. 너무 아파요. Hari pertemuan dengan ketua Kang tiba. Shin Hari yang menjadi Sim Keum Hui berdandan tebal seperti biasa dia menyamar. Kesan dingin dan kolot diperlihatkan ketua Kang. Mereka mengobrol, tak menyangka jawaban-jawaban keluar dari mulut Shin Hari dengan menyinggung hal pribadi, membuat Kang Tae-mu memperhatikan dan sedikit sensitif. Diceritakan Kang Tae-mu tidak menyukai jika ada pembicaraan tentang hujan. Karena senang, kakek mengajak mereka makan bakpao. Kakek mulai membuka hati menerima Shin Hari yang menyamar sebagai Sim Keum Hui. Tak sengaja tas terjatuh, kakek menemukan tiket konser hadiah milik Shin Hari. Dengan bergegas, kakek mengantar mereka ke venue konser. Jin Yong-so selesai pindahan apartemen, ternyata dia tetanggaan dengan sekretaris Cha. Konser dimulai, terlihat Hari mulai menikmati, namun tidak enak hati dengan Kang Tae-mu. Ada surat penggemar yang kemungkinan ditulis oleh Min Woo untuk Shin Hari yang ulang tahun. Lagu cinta dinyanyikan. Shin Hari mulai terharu dengan lirik lagunya, membayangkan kebersamaan dengan Min Woo. Kang Tae-mu menyaksikan gerak-gerik Hari. Shin Hari mengaku patah hati, dan cinta bertepuk sebelah tangannya terhenti di sini. Mereka mulai terbuka dengan cerita masing-masing. 정말 행복했거든요. Makan malam terganggu karena tiba-tiba ada bola nyasar menuju mata Shin Hari. Shin Hari menyarankan daripada memiliki hubungan palsu tanpa masa depan dengan dirinya, lebih baik Presdir Kang mencoba hubungan yang sesungguhnya. Esok hari, lebam di mata Shin Hari semakin terlihat, hampir ketahuan oleh Presdir Kang. 뭐 하는 겁니까? Tak seperti biasanya, Presdir Kang datang pada tes proyek makanan. Banyak orang terkejut. Presdir Kang menyukai makanan yang disajikan, sedang Shin Hari tidak muncul karena takut ketahuan. Shin Hari yang menunggu Yong-so sudah ada di restoran Min Woo. Tiba-tiba Kang Tae-mu datang. Dengan segera Shin Hari kabur. Kang Tae-mu merasa mengenal nada sambung milik Shin Hari selama ditelepon Min Woo. Diceritakan sekarang Yong-so bertetangga dengan sekretaris Cha, namun sekretaris Cha akan berusaha tidak mendekatkan diri dengan Yong-so, karena akibat dari hubungan keluarga Kang dan keluarga Jin tidak baik semenjak putusnya kencan buta. Yong-so tidak menyerah supaya dia bisa dekat dengan sekretaris Cha. Diperlihatkan hubungan Presdir Kang dan sekretaris Cha dekat dari muda, bahkan pernah tinggal satu atap. 여기서 뭐해? 아들을 앉아. 너 올해 안에 결혼하든가. Tim peneliti makanan sedang melakukan survei di perkebunan. Ketua Kang yang kebetulan lewat daerah itu menghampiri tim kerja. Suara aneh muncul, ternyata itu adalah ponsel Shin Hari yang tertinggal sedang berbunyi. Presdir Kang yang menelpon memperhatikan nada dering ponsel, serasa pernah mendengarnya. 왜 이렇게 전화를 안 받습니까? 긴급 상황이 연락. 이번 주 토요일 무슨 날인지 알고 있습니까? Diceritakan 1 tahun pacaran palsu mereka akan tiba. Kakek akan menyusun rencana pertemuan. Di kantor, Presdir Kang mendapat laporan, video footage tentang tim peneliti makanan. Dia melihat Shin Hari dan mendapat kabar bahwa kakek terjatuh dan berobat. Kakek bercerita tidak menyukai Shin Hari dan sikapnya karena ia yang menyebabkan kakek terjatuh. Kakek yang tahu Keum Hui terluka mata membeli obat dan meminta Presdir Kang untuk memberikannya. Takut ketahuan, Shin Hari memakai kostum saat menemuinya. Presdir Kang juga membeli salep untuk lebam matanya. Mereka mulai terbiasa dengan kehadiran masing-masing. Hari 1 tahun anniversary palsu mereka tiba. Sesuai rencana, mereka memulai hari ini. Layaknya sebuah drama, mereka mencoba berbagai pakaian. Terlihat Presdir Kang Tae-mu mulai memandang berbeda pada Shin Hari. Menjatuhkan pilihan pada gaun ramping. Shin Hari sedikit ragu karena itu sedikit sempit baginya. Makan malam di restoran mewah milik ketua Kang. Suasana cair saat mereka membicarakan ketertarikan pada makanan. Yong-so, sekretaris Cha dan tetangga apartemen kebetulan bertemu di gym. Keanehan terjadi saat tetangga apartemen mampu melihat jam yang jauh sedang dia memakai kacamata. Kekacauan terjadi, baju yang dipakai Hari sobek. Kang Tae-mu melindungi Shin Hari. 다들 축하해 주셔서 감사합니다.
Sepatu pun ikut copot, dan Kang Temu membantu memakaikannya. Kembang api menyala, mereka menikmati indahnya. 진짜 예쁘구나. 그쵸? Sampai di depan rumah, mereka berpisah. Mereka mulai bertindak hangat satu sama lain. Dompet Shinhari tertinggal di mobil. Dari sini ketahuan bahwa wanita yang berkencan dengan Presdir Kang adalah Shinhari. Berniat menelpon Shin Geum-hwi, tapi diangkat oleh Shinhari. Presdir Kang memastikan mereka orang yang sama. Presdir Kang jengkel dibohongi selama ini. 신하리. Esok harinya, sengaja Presdir Kang ingin bertemu di jam makan siang, sekedar bertanya profil Geum-hwi, dan Geum-hwi mencoba terus berbohong. Lalu dengan sengaja mengadakan pertemuan dengan tim kerja peneliti makanan sehabis makan siang, membuat Shinhari terburu-buru. Presdir Kang sengaja membuat Shinhari mempunyai waktu sulit hari itu. Sekretaris Cha pun kaget saat mengetahui Shinhari dan Shin Geum-hwi adalah orang yang sama. 아니 잠깐만요. Percobaan yang dilakukan Shinhari selalu disuruh diulangi, sampai kesabarannya hilang. 다시. 대체 어떻게 다시 Ketua Kang, Presdir Kang, dan Sekretaris Cha berkunjung mendadak ke tempat makan, membuat karyawan heran. Melihat Shinhari yang masuk ke kantin bersama Min-woo, membuat suasana hati Kang Tae-mu memburuk. Keinginan kakek yang ingin bertemu Shin Geum-hwi dan kesanggupan Kang Tae-mu mempertemukan membuat Sekretaris Cha kaget dan tersedak. 왜 그래? 괜찮아? Presdir Kang berencana untuk membawa Shin Geum-hwi ke pertemuan anniversary pemegang dana. Shinhari merasa keberatan. Jin Yong-so berencana minum bersama Shinhari di tempatnya. Di saat yang sama, Presdir Kang ada di tempat Sekretaris Cha. Sekretaris Cha mencoba membujuk Presdir Kang untuk tidak keterlaluan kepada Shinhari, namun Presdir Kang terlanjur marah. Sekretaris Cha menaruh curiga pada perubahan sikap. Shinhari diumumkan mendapat penghargaan karena proyek yang dia lakukan, dan akan diberi piala langsung oleh Presdir Kang di pertemuan anniversary pemegang dana. Membayangkan menjadi dua orang di saat yang sama membuat Shinhari stres. Bahkan timbul kekacauan, meski itu di dalam mimpi Shinhari. Terlihat Presdir Kang, dia yang kejam tapi dia juga yang perhatian. 괜찮으세요? Dengan sedikit mabuk, Shinhari menghubungi Kang Tae-mu untuk tahu berapa banyak jika dia kena biaya penalti. Namun, dengan berbuat ceroboh, Shinhari terjatuh dan membuat Kang Tae-mu khawatir. Dan dengan segera berusaha mencari Shinhari. Setelah berhasil menemukan Shinhari, Shinhari yang masih mabuk mengira ini mimpi dan mengaku bahwa Shinhari adalah Shin Geum-hwi. Kang Tae-mu merasa cemas karena hatinya mulai goyah dengan memperlakukan hubungan yang palsu layaknya hubungan nyata. Esok hari tiba-tiba diputuskan, Presdir Kang memecat Shin Geum-hwi sehingga dia tidak harus kontrak hubungan lagi dan tidak usah lagi bertemu. Shinhari yang adalah Shin Geum-hwi menjadi bingung namun akhirnya lega. Presdir Kang memutuskan memaafkan Shin Geum-hwi dan melakukan kunjungan kerja ke New York untuk menghindari Shin Geum-hwi. Niat ingin menghindari Shinhari, Presdir Kang justru terus terbayang-bayang Shinhari sampai bingung sendiri. Di tempat Yongso tidak sengaja menjatuhkan lampu yang diberikan oleh tetangganya sebelumnya. Ternyata ada kamera di dalamnya. Jadi selama ini tetangga itu memantau gerak-gerik Yongso. Segera ingin melapor ke polisi, namun duluan tetangga itu menangkap Yongso dan meminta lampunya. Yongso dalam keadaan sulit. Tiba-tiba muncul Sekretaris Cha. Yongso segera meminta tolong. Tetangga itu lari, namun dengan sigap dapat dikejar oleh Sekretaris Cha. Diceritakan, sebelumnya kakek ingin bertemu Kang Tae-mu dan Shin Geum-hwi. Sampai di tempat janjian, Kang Tae-mu tahu kalau Sekretaris Cha ada di kantor polisi karena kasusnya Jin Yong-so. Saat yang sama, Shinhari muncul. Dengan segera, Kang Tae-mu memanggil Shinhari dan mengajaknya ke kantor polisi. Dengan terkejut, Shinhari menyadari bahwa Kang Tae-mu sudah tahu jika Shinhari adalah Shin Geum-hwi. 신하리인 거 다 알고 있었어요. 그러니까 Tiba di kantor polisi, namun dengan sedikit bukti, laki-laki itu hanya bisa didenda, tidak dipenjara. Ini tidak adil. Ternyata Kang Tae-mu menyelidiki latar belakang laki-laki itu dan ditemukan banyak bukti kejahatannya dan akan membawa ini ke pengadilan. Esok hari di perusahaan, terlihat Shinhari menghindari Presdir Kang. Mereka janjian untuk bertemu nanti malam. Presdir Kang berubah pikiran dan akan menjalani hubungan yang sesungguhnya dengan Shinhari setelah ia sadar bahwa ia tertarik pada Shinhari sejak awal. Ini membuat bingung Sekretaris Cha. Saat janjian makan malam, Shinhari justru mengajukan surat pengunduran diri dan melakukan presentasi sebagai pertimbangan supaya pengunduran dirinya tidak diterima. Rencana Kang Tae-mu untuk bilang suka pada Shinhari gagal. Tidak terima bahwa Shinhari tidak melihat perasaan yang dimiliki Kang Tae-mu untuknya, Kang Tae-mu mencoba untuk berusaha membuat momen yang nyata dengan Shinhari. 생각해보고 답해준다고 했지. 진짜 상호?
Esok hari diputuskan bahwa Shin Hari tidak dipecat. Shin Hari pun senang. Diperlihatkan bahwa Yongso trauma akibat kejadian kamera sebelumnya. Dia jadi tidak bisa ke toilet umum karena merasa selalu ada yang melihat. Dengan beralasan untuk kerja, Presidir Kang mengajak Shin Hari untuk menonton film. Sedikit curiga, namun Shin Hari menurut saja demi pekerjaan. Tak disangka bertemu dengan teman kerja di bioskop dan terlihat mengganggu rencana Presidir Kang. Rencana kencan nonton film bersama gagal. Seharian Yongso menahan untuk tidak pergi ke toilet umum. Di saat bersamaan bertemu dengan sekretaris Cha dan akhirnya pulang bersama. Keadaan semakin gawat, Yongso sangat ingin pergi ke toilet. Menunjukkan wajah yang mulai terlihat tidak sehat, Yongso terburu-buru izin turun mobil dan pergi menuju toilet. Karena khawatir, sekretaris Cha terus mengikuti Yongso dan akhirnya membantu Yongso masuk toilet. Yongso pun terlihat malu. Beberapa hari lewat, Presidir Kang kembali mengatur rencana kencan, kali ini berkedok kunjungan kerja. Shin Hari sampai di kota yang dituju. Melihat kerennya Presidir Kang, Shin Hari kagum, namun tetap ia merasionalkan diri. Presidir Kang yang berniat untuk kencan, Shin Hari yang berniat untuk kerja. Mereka seperti tidak sejalan sebelum menemukan truk burger. Diceritakan, Presidir Kang sengaja membayar truk burger untuk jualan di sana, karena tahu Shin Hari menyukai burger. Terlihat mereka mulai menikmati suasana bersama. 맛있습니까? 네. 완전 소환삼촌. 사장은 뭐 아무 일도 안 한 줄 알았나 보죠? Di lain tempat, Yongso sengaja menghindari sekretaris Cha karena malu perihal toilet sebelumnya. Diceritakan di sini bahwa Yongso tidak perlu lagi menghindari sekretaris Cha seperti yang dia ungkapkan dulu. Namun dengan begitu, Yongso justru menyatakan jika dia bebas bertemu sekretaris Cha, mungkin dia akan melewati batas. Sudah malam, saatnya Presidir Kang dan Shin Hari kembali. Tiba-tiba hujan turun, raut muka Presidir Kang berubah. Diceritakan kecelakaan orang tuanya terjadi saat hujan, itu meninggalkan trauma. Shin Hari yang diturunkan dari mobil masuk ke hotel untuk mengisi baterai HP-nya. Tak disangka bertemu teman-temannya yang menemani Minwoo untuk syuting. Teman-teman Shin Hari mendesak untuk diperkenalkan dengan pacarnya. Tiba-tiba muncul Kang Tae-moo yang memperkenalkan diri sebagai pacar Shin Hari. Shin Hari kaget. 하리 씨 남자친구 강태모라고 합니다. Presidir Kang memulai aktingnya untuk menjadi pacar yang tergila-gila dan sangat menyukai Shin Hari. Kesempatan ini digunakan Presidir Kang untuk menunjukkan sisi baiknya kepada Shin Hari. Teman-teman Shin Hari pun percaya. 외구 칠칠마긴. 하리 씨처럼 이쁜 사람 처음 봅니다. 괜찮아요? Karena tidak ada bus dan mereka habis minum, jadi mereka memutuskan untuk buka kamar di hotel itu. Kang Tae-moo terus menunjukkan mulut manisnya pada Shin Hari. 내가 친구들한테 걸리면 또 뭐라고 변명하려고요? 아까 그 친구들이 자꾸 의심하긴요. 아니. 제가 직접. 다 끝난 거 확실하죠? 난 양 말했지 않습니까? 다방면으로 잘한다고. Malam berlalu, pagi pun tiba. Tidak sengaja bertemu Minwoo dan kawan-kawan. Teman-teman Shin Hari mengajak untuk liburan. Kang Tae-moo kembali mengambil kesempatan dan akhirnya mereka pergi bersama. Kang Tae-moo terus menunjukkan kebaikan, kekayaan, dan kepeduliannya pada Shin Hari. Ia berakting sempurna dengan sangat memperhatikan hal-hal yang Hari sukai, dan bagaimana dia menyukai Shin Hari. Ini membuat Minwoo merasa tidak nyaman. Terlalu lama di kapal membuat Shin Hari tidak baik. Dengan cepat mereka kembali ke Seoul. Kembali ke Yongso, setelah semalam dia makan malam dan minum bertemu sekretaris Cha, tiba-tiba pagi hari Yongso bangun di apartemen sekretaris Cha. Merasa malu dan canggung dan lupa apa yang terjadi semalam, Yongso meminta untuk melupakannya. Sekretaris Cha terbengong. Di sore hari, sekretaris Cha masih terbingung dengan tindakan Yongso. Diceritakan, ternyata dia juga menyimpan rasa pada Yongso semenjak pertama bertemu di toko. Dia menemukan cintanya. Presidir Kang sampai mengantar Shin Hari. Di sini dia menyatakan suka pada Shin Hari dan memberikan waktu padanya untuk menjawab. 정말 모르겠습니까? 나 신하리 씨 좋아합니다. Sama sekali tidak ingat apa yang dia lakukan dengan sekretaris Cha malam itu, Yongso berniat terus menghindarinya. Di sini sekretaris Cha bercerita bahwa ia tertarik pada Yongso saat pertama bertemu dan seharusnya menjaga diri. Jadi Yongso tidak perlu menghindar lagi darinya. Mendengar itu, Yongso mengejar sekretaris Cha untuk memastikan perasaannya. Mereka semakin terbuka dengan apa yang mereka rasakan. 진짜로 하나도 기억이 안 나요?
다시 잊지 못하게 해줄게요. Beberapa hari telah lewat. Presiden Kang tidak dalam mood yang baik karena telah lama menunggu Shin Hari yang belum juga memberi jawaban. Pengambilan gambar untuk promosi makanan dilakukan. Shin Hari menggantikan temannya yang seharusnya syuting karena temannya sakit. Presiden Kang yang kebetulan lewat tidak suka melihat Minwoo dan Shin Hari terlihat dekat. Ketua Kang yang tiba-tiba muncul membuat Presiden Kang dan Shin Hari kabur supaya tidak ketahuan. Situasi itu membuat Presiden Kang dan Shin Hari semakin dekat. Di sini Shin Hari menyatakan untuk berhenti menyukainya karena perbedaan yang ada tidak akan menjadikan hubungan ini berhasil. Namun Presiden Kang tidak akan menyerah dan akan berusaha mengejar Shin Hari. 하리 씨가 걱정하는 일. Menyadari tindakannya tidak tepat, Shin Hari kaget, takut, dan cepat-cepat kabur. Berganti hari, Presiden Kang meminta Shin Hari untuk bertanggung jawab atas kiss yang dia lakukan. Diputuskan untuk makan malam bersama, ditraktir oleh Shin Hari. Tidak bisa tertahan, Shin Hari mulai menunjukkan bahwa ia terpesona dengan Presiden Kang. Terlebih, Presiden Kang terus menunjukkan keahliannya. 뭡니까? Kalah cepat, Presiden Kang telah membayar makan malam itu. Hal ini membuat Shin Hari harus mentraktir di waktu mendatang. Yongso secara resmi berpacaran dengan Sekretaris Cha. Sekretaris Cha dan Yongso berkencan dengan mendaki gunung. Yongso terlihat sudah lelah duluan. Presiden Kang menagih tanggung jawab Shin Hari dengan mengajaknya menghabiskan waktu bersama. Percekcokan kecil terjadi karena Sekretaris Cha terlihat sedikit memihak pada Presiden Kang daripada Yongso. Yongso yang kesal lalu pergi. Tidak tahu arah pulang, Yongso tersasar dan terjatuh. Kakinya terkilir. Dengan kuat, Sekretaris Cha menggendong Yongso tanpa mengeluh. Itu membuat Yongso semakin menyukai Sekretaris Cha. 하게 한 일 없도록 할게요. 한 번만 용서해주면. Terburu-buru, Shin Hari sampai di rumah sakit. Lengan ibunya terluka dan ayahnya habis operasi kecil. Mereka belum dapat kamar inap. Mengetahui ini, Presiden Kang membuka kamar VIP untuk mereka. Shin Hari memperkenalkan Presiden Kang sebagai teman kerjanya. Di lain tempat, Minwoo menemukan surat perjanjian kontrak saat dia mencari salep luka. Dia curiga hubungan Hari dan Kang Tae-moo adalah palsu. Di tengah jalan, Minwoo berpapasan dengan Presiden Kang dan Shin Hari. Mendengar Presiden Kang yang berbicara mencurigakan, Minwoo tiba-tiba memukulnya. Tidak terima dipukul, Presiden Kang ingin melawan, namun dihentikan Shin Hari. Mereka hendak ke tempat masing-masing. Suatu hari, Yongso mengantar makanan untuk Sekretaris Cha. Di sini, Kang Tae-moo tahu hubungan antara Yongso dan Sekretaris Cha. 사장님. 아니 너랑 나랑 어떤 사이? Terdengar kabar bahwa Presiden Kang akan ada kencan buta lagi. Mendengar ini, suasana hati Shin Hari memburuk. Setelah berpikir, ia memutuskan untuk meminta Presiden Kang untuk tidak datang ke kencan buta. 나 지금 시나리 씨 집 앞입니다. 시나리 씨. 오늘도 실수라고 하는 거 아니죠? Esok hari, Presiden Kang dan Shin Hari bertemu dengan senang hati. Menyiapkan brunch secara pribadi menghasilkan brunch yang sangat indah. Mereka menikmati waktu bersama. Meski telah berpacaran, mereka masih menutupinya dari lingkungan kantor. 왜 안 먹어요? Diceritakan, Sekretaris Cha menggantikan Kang Tae-moo untuk kencan buta. Ternyata perempuan di kencan buta itu adalah sepupu dari Yongso, bernama Yu Jong. Baginya adalah takdir bisa bertemu Sekretaris Cha, dan dia menyukainya. Sekretaris Cha sudah mengatakan bahwa ia punya pacar, dan tidak bisa dengannya. Namun, Yu Jong terus mengejar. 데스티니 운명이에요. 그만 보내시죠. 영수 씨도 다 왜 나는 안 돼요? Selama ini, Shin Hari menutupi hubungannya dengan Presiden Kang. Suatu saat di restoran, Shin Hari mengenalkan Presiden Kang sebagai pacarnya. Presiden Kang tersenyum senang. 남자친구예요. 가슴이 주먹! Yu Jong terus mengejar Sekretaris Cha sampai di kantornya. Terlihat Sekretaris Cha sedikit takut. Kebetulan kakek lewat dan jadi tahu selama ini. Ternyata Presiden Kang bukanlah yang datang di kencan buta dulu, tapi digantikan oleh Sekretaris Cha. Kakek marah-marah. 놀라지 마요. 놀라지 마요. 이
네가 맞선 자리를 나갔다고. Suatu malam, sekretaris Cha ingin mempertemukan ibunya dengan Yongso. Namun, karena Yujong ikut datang, jadi terbongkar bahwa selama ini yang disukai Yujong adalah pacarnya Yongso. Ini membuat pertengkaran kecil antara sekretaris Cha dan Yongso. 아니, 제가 분명 말씀드렸죠. 여자친구 있다고. 대체 무슨 일이니? 유정이 와 있었던 거예요? 영서? Suatu malam, Presdir Kang makan malam dengan tim kerja Shinhari. Hampir saja hubungan mereka terbongkar oleh teman kerja dan kakek yang juga kebetulan lewat daerah itu, mencurigai mereka. Kakek segera ingin tahu siapa perempuan yang dipacari Presdir Kang sekarang. Jika tiba waktunya, Presdir Kang akan mempertemukan mereka. Suatu hari, Shinhari dan Yongso yang sedang keluar rumah melihat kebersamaan Presdir Kang dan sekretaris Cha. Tanpa ragu, mereka mengikuti dua pria itu karena penasaran. 마위, 나간다. 가는데 뭐? Ternyata dua pria itu menuju panti asuhan, di mana ibu sekretaris Cha melayani di tempat itu. Ibu sekretaris Cha dan Yongso berbincang tentang pribadi sekretaris Cha. Sekretaris Cha dan Yongso sepakat untuk lebih saling memahami. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 맞네요. 지금하고 똑같죠. 네. Saat menikmati waktu bersama, tiba-tiba Hari mendapat kabar adiknya membuat keributan di restoran rumahnya. Mereka segera kembali. Tanpa disangka, banyak pengunjung yang lapar datang ke restoran. Tanpa direncanakan, mereka terpaksa menyajikan makanan. Pelanggan yang kenyang langsung pergi dari restoran. Saat berempat sedang bersama, orang tua Shinhari pulang tanpa sepengetahuan Shinhari. Yongso yang di sana mencoba memperingatkan Shinhari supaya Presdir Kang tidak ketahuan ada di sana. Yongso terus berusaha mengalihkan perhatian orang tua Shinhari supaya Presdir Kang bisa keluar. Berhasil keluar dari rumah Shinhari, mereka berdua justru berpapasan dengan Hamin, adik Shinhari. Tak bisa dihindari lagi, Presdir Kang mengaku dia adalah pacar Shinhari. Hamin masih tak menyangka dengan berita ini, namun dia bersedia bekerja sama dengan Shinhari untuk merahasiakan ini dari orang tua mereka. Suatu hari, sekretaris Cha dan Yongso bertemu di gym. Asik berdua, ternyata ada yang memantau mereka. Orang itu yang memantau mereka adalah utusan dari ayah Yongso. Dari sini, ayah Yongso tahu bukan Kang Tae-mu yang didekati Yongso, melainkan sekretaris Cha. Suatu malam, Shinhari mengajak Presdir Kang untuk berkencan. Tanpa disangka, hujan turun. Ini membuat Kang Tae-mu tidak nyaman. Melihat itu, Shinhari langsung memayungi Kang Tae-mu dan mengajaknya pergi makan. 좋아해요? Diceritakan, ternyata Shinhari sudah mengetahui bahwa orang tua Kang Tae-mu kecelakaan di hari hujan, dan Kang Tae-mu tidak nyaman dengan hujan sejak saat itu. Hal ini membuat Shinhari memperhatikan Kang Tae-mu dan membuat dia untuk tidak kontak dengan hujan secara langsung saat ngedate. Perhatian ini menyadarkan Kang Tae-mu bahwa Shinhari sudah mengetahui traumanya dan terus mencoba untuk melindunginya. Kang Tae-mu tersentuh dengan perhatian Shinhari. Di saat yang sama, kakek mulai mendapat bukti bahwa Kang Tae-mu dekat dengan perempuan yang adalah Shinhari atau juga Shin Geum-hee. Setelah berkencan, kakek memanggil Shinhari untuk bertemu. Mengetahui Shinhari dan Kang Tae-mu punya hubungan palsu, kakek meminta Shinhari untuk berhenti menemui Kang Tae-mu. Mengetahui kakeknya menemui Shinhari, Kang Tae-mu buru-buru pergi dan kecelakaan kecil. Saat bersama menemui Kang Tae-mu di rumah sakit, Kang Tae-mu mengaku bahwa Shinhari adalah orang yang dia sukai. Dengan keadaan kakek yang masih kesal dan tidak terima dibohongi, Kang Tae-mu terus menjelaskan bahwa dia yang salah karena telah menyusun rencana hubungan palsu, namun sekarang dia serius dengan Shinhari. Di perjalanan pulang, tiba-tiba hujan turun. Teringat pada Kang Tae-mu, Shinhari memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Lega dengan kedatangan Shinhari, Kang Tae-mu mulai bercerita tentang kematian orang tuanya. Ia menyalahkan dirinya karena kecelakaan itu. Shinhari menghiburnya dan berhasil menenangkan hati Kang Tae-mu. Malam berlalu di rumah sakit. Esok harinya, berita kedekatan Shinhari dan Kang Tae-mu menjadi topik di internet, termasuk hubungannya dengan Minwoo. Ini membuat kesalahpahaman muncul bahwa Shinhari bermain-main dengan dua pria. Ternyata penyebar berita itu adalah Yura, pacar dari Minwoo, yang tidak senang dengan kedekatan Minwoo dengan Shinhari, dan Yura iri dengan kebahagiaan Shinhari.
Berita ini menyebabkan keributan di kantor. Semua proyek yang ada nama Shinhari diturunkan. Tim kerjanya akan dipecah dan membantu tim lain. Hal ini membuat Shinhari berpikir bahwa teman-temannya akan membencinya. Namun dibanding membenci Shinhari, tim kerjanya justru membela Shinhari saat dia dikatain buruk oleh orang lain. Mendengar pembelaan temannya dari jauh, Shinhari tersentuh dan mendekati mereka. Kesalahpahaman lucu muncul saat sekretaris Cha mencoba membantu Presdir Kang memakai sweater. Lucu sih ini. 아니야. 다음에 다시 올게요. Terlihat hubungan yang dekat dan saling menghormati di sini. 앞으로 어쩌실 생각입니까? Kang Tae-moo menghubungi Shinhari yang tidak bisa datang ke rumah sakit malam ini. Mereka lega karena tidak harus menyembunyikan hubungan lagi di depan kakek. Kembali ke kamarnya, Tae-moo memohon pada kakek untuk menyetujui hubungannya dengan Shinhari. Esok hari di tempat kerja, Shinhari dipanggil kakek untuk menyuruhnya pindah divisi kerja di cabang lain, atau dia harus resign. Tae-moo yang mendengar itu langsung menuju kantor untuk menghentikan ide kakeknya, namun kakeknya tidak bergeming. Mengetahui Shinhari tidak berada di perusahaan, Kang Tae-moo langsung mencari ke rumahnya. Ini membuat orang tua Shinhari mencurigai hubungan mereka berdua. 그러니까요, 어머님. Di tempat lain, ayah Yongso menemui Yongso dan sekretaris Cha untuk memastikan hubungan mereka. Pertemuan ini terlihat seolah baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, Yongso tidak sengaja menemukan cincin di mobil sekretaris Cha. Tanpa berpikir panjang, sekretaris Cha melanjutkan rencananya untuk meminang Yongso. 자꾸 내가 할 말 먼저 하기예요. 나랑 결혼해 줄래요? Waktu sudah malam, Presdir Kang akhirnya menemukan Shinhari. Mereka melepas kekhawatiran dan melewatkan malam bersama. 됐어요. 일어나요, 아침 먹게. Diceritakan, ternyata ayah Yongso tidak setuju hubungannya dengan sekretaris Cha dan menyuruh sekretaris Cha untuk putus dengan Yongso tanpa sepengetahuan Yongso. Shinhari dan Presdir Kang sampai di rumah Shinhari pagi harinya. Melihat kemesraan mereka, ibu Shinhari yang kaget langsung memarahi mereka. Kang Tae-moo pun minta maaf karena membuat kekagetan ini. Di hari ulang tahun Yongso ini, mereka bersama mulai makan untuk merayakannya. Keluarga Shinhari mulai menerima Kang Tae-moo. Kang Tae-moo terlihat meminta restu dari ayah Shinhari. Esok hari, Shinhari bertemu dengan Minwoo. Minwoo sudah putus dari Yura dan akan pergi ke luar negeri. Mereka memutuskan untuk terus menjadi teman baik. Yongso memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan sebisa mungkin tidak terkoneksi dengan ayahnya, karena ayahnya pun selama ini tidak memikirkan keluarga, melainkan hanya pekerjaan dan uang. Kakek Kang berpura-pura sakit untuk membuat Kang Tae-moo khawatir dan putus dengan Shinhari. Mengetahui rencana ini, Shinhari sengaja mengikuti rencana kakek dan berencana untuk melewatkan waktu bersama untuk membuat kakek berubah pikiran. Yongso yang sekarang tidak ada pekerjaan akan memulai usahanya sendiri. Mendengar ini, sekretaris Cha memutuskan untuk menjadi investor pertama bagi usahanya. Yongso senang. Setelah menghabiskan waktu beberapa lama bersama, suasana mulai mencair. Shinhari terus membuat kakek Kang senang. Tak disangka kesehatan kakek Kang ternyata dalam kondisi serius. Kakek Kang harus mendapat pengobatan. Kang Tae-moo dan sekretaris Cha menguatkan dan berharap kakek terus sehat. 걱정 마세요. 할아버지 병은 할아버지. Pengobatan kakek Kang harus dilakukan di Amerika. Presdir Kang berharap Shinhari ikut. Namun, memikirkan banyak hal, Shinhari lebih memilih untuk tinggal. Diceritakan 1 tahun berlalu, tim kerja Shinhari selalu bekerja dengan baik. Sekretaris Cha dan Yongso terlihat masih menjalin hubungan dan mereka bahagia. 내가 정신머리 어디다 두고 다니는지 모르겠어요. 사랑해요. 나도 사랑해요. Tanpa disangka, Kang Tae-moo tiba-tiba muncul dan telah kembali dari luar negeri. Mereka memutuskan berjalan bersama. Kang Tae-moo melamar Shinhari dan memakaikan cincin. Mereka lanjut berjalan bersama di bawah guguran bunga. Drama pun selesai. 아. 잘해요, 나한테.